A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-83. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah. Thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu beribadah kepada selain Allah dan berbuat baiklah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil darimu dan kamu selalu berpaling. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Bani Israel mengenai beberapa perkara yang telah diperintahkan kepada mereka. Dia mengambil janji dari mereka untuk mengerjakan perintah tersebut, namun mereka berpaling dan mengingkari semua itu secara sengaja, sedang mereka mengetahui dan mengingatnya. Kemudian Allah menyuruh mereka agar beribadah kepadanya dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Dia juga memerintahkan hal itu kepada seluruh makhluknya, dan untuk itu pula, yaitu beribadah, mereka diciptakan sebagaimana firman-Nya, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus para rasul sebelummu, melainkan kami mewahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah yang hak, yang benar, melainkan aku, maka beribadahlah kepadaku. Quran Surat Al-Anbiya ayat 25. Itulah hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling tinggi dan agung, yaitu hak untuk senantiasa diibadahi dan tidak disekutukan dengan sesuatu apapun. Lalu setelah itu hak antara sesama makhluk. Hak antara makhluk yang paling ditekankan dan utama adalah hak kepada kedua orang tua. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memadukan antara haknya dengan hak kedua orang tua, sebagaimana firman-Nya, "Anishkurli wa liwalidayka ilaihil masir." Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kamu kembali. Quran Surat Luqman ayat 14. Dalam kitab Sahihain Bukhari dan Sahih Muslim diriwayatkan hadis dari Ibnu Mas'ud, "Qultu ya Rasulullah, ayu amalil afdal?" Qala as-salatu ala waqtiha. Qultu thumma ayyun? Qala birrul walidain. Thumma qultu ayyun? Qala al-jihadu fi sabilillah. Aku pernah bertanya, "Ya Rasulullah, perbuatan apakah yang paling utama?" "Salat tepat pada waktunya," jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Lalu apa lagi?" tanyaku lebih lanjut. Beliau menjawab, "Berbakti kepada ibu bapa." Selanjutnya aku tanyakan lagi, "Lalu apa lagi ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Berjihad di jalan Allah." Kemudian firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "La ta'buduna illallah." Janganlah kamu beribadah kepada selain Allah. Az-Zamakhsyari mengatakan ini merupakan khabar ataupun berita dengan makna tuntutan, dan hal itu lebih tegas atau lebih kuat. Kemudian wal yatama artinya adalah anak-anak yatim, yaitu anak-anak yang masih kecil dan tidak memiliki orang tua lagi yang memberikan nafkah kepada mereka. Orang-orang miskin adalah orang-orang yang tidak mampu menafkahi diri sendiri dan keluarganya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala secara jelas dan gamblang telah memerintahkan kita untuk senantiasa beribadah kepadanya dan berbakti kepada kedua orang tua melalui firman-Nya, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Beribadahlah kepadaku, kepada Allah, dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun,
dan berbuat baiklah kepada ibu bapa. Quran surat An-Nisa ayat 36. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa qulu lin-nasi husna, dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Artinya, ucapkanlah kepada mereka ucapan yang baik dan sikap yang lembut. Termasuk dalam hal itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu menyuruh berbuat baik dan mencegah kepada kemungkaran. Sebagaimana dikatakan oleh Hasan Al-Basri mengenai firman-Nya ini, termasuk ucapan yang baik adalah menyuruh perbuat baik dan mencegah perbuatan mungkar, bersabar, suka memberi maaf, serta berkata kepada manusia dengan ucapan yang baik, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala tadi, yaitu setiap akhlak baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Bani Israel untuk berbuat baik kepada manusia dengan tindakan nyata, Dia menyuruh mereka mengucapkan ucapan yang baik kepada manusia. Dengan demikian, Dia telah menyatukan antara kebaikan dalam bentuk tindakan nyata dengan kebaikan dalam bentuk ucapan. Setelah itu, Dia menegaskan perintah untuk beribadah kepadanya dan berbuat baik kepada umat manusia dengan cara tertentu berupa solat dan zakat. Dengan firman Allah, wa aqimus solata wa atuz zakata, dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Dan demikian Dia memberitahukan bahwa Bani Israel berpaling dari semuanya itu dan meninggalkannya di belakang mereka secara sengaja setelah mereka mengetahui dan memahaminya. Hanya sedikit sekali dari mereka yang tidak berpaling. Allah Subhanahu wa taala juga telah memerintahkan umat ini dengan hal yang serupa dalam surat An-Nisa ayat 36. Wallahu alam bissawab.